Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma di mata kuliah pemasaran internasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Global Marketing Research. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Mengapa perlu riset pemasaran? Keputusan yang diambil adalah internasionalisasi atau tidak. Informasi yang dibutuhkan adalah permintaan global terhadap produk, komitmen manajemen, daya saing perusahaan terhadap kompetitor lokal dan internasional, kemudian bagaimana peluang domestik versus internasional. Kemudian pasar yang akan dimasuki. Ini kaitannya dengan peringkat pasar terhadap potensi produk, persaingan lokal, resiko politik, hambatan perdagangan, dan jarak budaya terhadap pasar potensial. Kemudian ada metode masuk ke pasar asing. Ini kaitannya dengan sifat produk, ukuran pasar, sikap perantara, sikap persaingan lokal, biaya transportasi, dan juga peraturan pemerintah. Berikutnya adalah merancang program pemasaran global. Ini kaitannya dengan perilaku pembeli, praktik persaingan, saluran distribusi, saluran media, dan promosi. Sedangkan terakhir adalah implementasi dan pengendalian program. Ini kaitannya dengan gaya negosiasi, penjualan pada lini produk, margin kontribusi, dan biaya-biaya pemasaran. Jadi ada 5 yang perlu diperhatikan dalam melakukan riset pemasaran, yaitu alasan karena internasionalisasi atau tidak, pasar yang akan dimasuki ini sesuai atau enggak, kemudian metode masuk ke pasar asing ini bisa dilakukan atau tidak, kemudian merancang program pemasaran global, apakah cukup program-programnya ini dilakukan untuk riset pemasaran, kemudian terakhir adalah bagaimana implementasi serta pengendalian program pemasaran global. Permasalahannya adalah, adakah pasar bagi produk A di negara B? Jika ada, seberapa besar potensinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah internal dan juga eksternal. Untuk internal primer, ini kaitannya dengan profil kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness-nya dibandingkan dengan kompetitor utama. Kemudian bagaimana level perusahaannya dan juga lini produknya. Sedangkan internal sekunder ini kaitannya dengan data perusahaan. Bagaimana ukuran perusahaannya, masih dalam tahap startup, growth, atau mature. Kemudian lini produknya seperti apa, kemudian situasi keuangannya mumpuni untuk melakukan internasionalisasi atau tidak. Kemudian dari faktor eksternalnya, faktor eksternal primer adalah pesaing. Kita spesifikasikan secara strateginya. Kemudian bagaimana perantaranya, misalnya perilaku pembelian, kemampuan keuangan, akses ke saluran distribusi, kemudian bagaimana konsumennya, perilaku pembelian, ancaman menggunakan produk pesaing, pola konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal sekunder, ini kaitannya dengan data makroekonomi negara B, misalkan PDB di negara tersebut, stabilitas keuangan, inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana industrinya, misalkan pola pertumbuhan, analisis impor, karakter pasar persaingan, dan lain sebagainya. Sumber data internal, perusahaan dapat mengumpulkan informasi melalui interaksi komersial dengan pelanggan asingnya, misalnya penjualan total, penjualan berdasarkan negara, penjualan berdasarkan produk, volume penjualan berdasarkan segmen, volume penjualan berdasarkan saluran distribusi, informasi penentuan harga, bauran komunikasi, atau yang terakhir adalah data penjualan dan juga laporannya. Sedangkan dari sumber data eksternal, si perusahaan ini dapat dikumpulkan melalui sumber sekunder seperti penelitian terdahulu, internet, dan sumber literatur. Metode penggunaan data sekunder untuk membantu riset pemasaran diantaranya adalah proxy indicator, chain ratio, lead lag analysis, dan juga estimation by analogy. Proxy indicator, indikator tidak langsung yang digunakan menjadi perantara untuk menentukan asumsi penjualan jika data aslinya sulit didapatkan. Sebagai contoh, jumlah rumah tangga yang memiliki koneksi Wi-Fi akan mempengaruhi jumlah pembelian produk untuk Smart TV. Jadi misalkan ketika kita tidak tahu data aslinya berapa rumah tangga yang memiliki koneksi Wi-Fi, otomatis kita harus mengasumsikan bahwa asumsi rumah tangga yang memiliki koneksi Wi-Fi adalah sekian persen misalkan dari total jumlah penduduk di negara tersebut. Kemudian ada chain ratio, yaitu sebuah metode menghitung total permintaan pasar dengan menggunakan beberapa persentase agar mengurangi populasi ke dalam sasaran kelompok yang relevan dan jumlah permintaan yang realistis. Misalnya, potensi pasar pendingin ruangan di suatu negara tergantung pada tingkat urbanisasi, jumlah rumah tangga, persentase penduduk yang memiliki akses listrik, dan persentase penduduk yang mampu membeli produk tersebut. Jika peneliti pasar ingin memperkirakan total potensi pasar untuk produk mesin cuci Thailand, maka kita akan berasumsi seperti ini. Thailand memiliki 17,6 juta rumah tangga. 82% dari rumah tangga ini memiliki listrik dan 50% memiliki pasokan air bersih. Maka dengan mengendalikan variabel ini, 17,6 dikalikan 0,82 dikalikan 0,50, total potensi pasar untuk Thailand adalah sebesar 7,2 juta. Jadi
Chain ratio dari negara Thailand adalah 7,2 juta untuk produk mesin cuci. Kemudian ada lead lag analysis, penentu permintaan sama dalam dua negara, tapi waktu yang memisahkan keduanya. Misalkan, sebuah produk yang dikembangkan di AS akan lebih dulu masuk ke pasar Amerika ketimbang negara lainnya. Dengan berasumsi bahwa dua negara memiliki permintaan yang sama, maka persentase pertumbuhan produk di Italia akan mirip dengan ketika produk tersebut awalnya diperkenalkan di Amerika. Jadi dianggap bahwa walaupun misalnya iPhone muncul pertama kali di Singapura, kemudian untuk pasar Indonesia, artinya di situ lead lag analisisnya atau persentase pertumbuhan antara produk ketika pertama kali diperkenalkan di Singapura dan juga di Indonesia, atau si iPhone 13 ini diperkenalkan di Singapura dan di Indonesia, ini tidak akan berbeda, tidak akan jauh berbeda dari sisi persentase pertumbuhan produknya. Kemudian estimation by analogi, yaitu nilai korelasi antara faktor dan permintaan produk untuk satu pasar digunakan dalam internasional pasar lainnya. Semisal, populasi Inggris 60 juta jiwa, populasi Jerman 82 juta jiwa. Jumlah kulkas terjual di Inggris tahun 2019 adalah 2,1 kulkas. Maka dengan analogi, kita korelasikan populasi dengan potensi jumlah kulkas yang akan terjual di Jerman, yaitu populasi Jerman dibagi dengan populasi Inggris dikalikan dengan 2,1 jumlah kulkas yang terjual di Inggris tahun 2019. Hasilnya adalah 2,87 juta kulkas yang kemungkinan akan dijual atau terjual di Jerman pada tahun 2019. Perbandingan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Secara objektif, mungkin di sini teman-teman bisa baca sendiri tentang perbandingan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Saya rasa di sini cukup detail ya untuk tiap perbedaannya, mulai dari tujuannya, tipe penelitiannya sampai ke time consumingnya. Kemudian triangulasi, yaitu menggabungkan antara metode riset kualitatif dan juga kuantitatif. Di sini adalah contoh desain penelitian yang menggunakan data primer. Yang pertama adalah research problem atau objektifnya. Jadi tujuan dari penelitiannya apa? Misalkan determine the information requirement. Kemudian research approach-nya bisa melalui observasi, survei, atau eksperimen. Kemudian kita tentukan metodenya. Misalkan kontak metodenya melalui email, internet, atau telepon, atau secara personal langsung ke si penelitinya. Kemudian teknik samplingnya atau rencana samplingnya bisa menggunakan sampling unit, sampling prosedur, atau ukuran sampelnya. Kemudian kontak mediumnya bisa melalui kuesioner atau memformulasikan beberapa pertanyaan. Kemudian terakhir adalah pretest, data collection, dan juga data analisis. Inilah cara untuk mengkoleksi data primer yang digunakan dalam sebuah penelitian. Lalu beberapa masalah yang dihadapi. Untuk penelitian primer, pertama adalah kendala lapangan, misalnya salah alamat, telepon yang tidak akurat, area cakupan terlalu luas, dan sebagainya. Kemudian tidak ada respon penerima, misalkan tidak di rumah atau menolak memberikan respon. Yang ketiga adalah perbedaan bahasa. Yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas dari pengukuran data tersebut. Validitas dan reliabilitas dari pengukuran data yang diperoleh. Kemudian perbedaan reliabilitas dan juga validitas. Sebagai ilustrasi adalah situasi pertama, tidak reliable atau tidak valid. Sedangkan situasi kedua adalah reliable tapi tidak valid. Sedangkan situasi ketiga adalah reliable dan juga valid. Jadi kondisinya data tersebut tadi yang pertama adalah tersebar di segara area. Sedangkan situasi kedua, ini data ini ada di luar area, tidak termasuk ke dalam data yang valid. Dengan situasi ketiga, ini masuk ke dalam data yang valid atau di ruang yang valid. Kemudian International Marketing Information System atau sistem informasi marketing secara internasional. Yang pertama, tahap inputnya adalah macro environment atau lingkungan makro, bisa meliputi demografi, ekonomi, teknologi, politik. Kemudian ada lingkungan mikronya, bisa mencakup suppliernya, customernya, kompetitornya. Sedangkan dari internal, ini termasuk ke dalam marketing, finance, production, dan juga HR. Kemudian dimulai prosesnya adalah tahap pertama adalah locating information, yaitu primary dan secondary information. Yang kedua adalah internal dan external information. Tadi kita sempat bahas ya di materi sebelumnya. Kemudian stage kedua adalah gathering information, bisa melalui market intelligence, marketing research, record search, kemudian analytical model. Kemudian tahap ketiga ada processing information, bisa melalui inputting data, analisis data, storing data,
sampai ke retrieving data. Kemudian tahap keempat ini presenting and using information, bagaimana informasi nanti akan dipresentasikan, kemudian didiseminasi, yang terakhir adalah informasi tadi digunakan. Kemudian setelah tahap proses ini kita masuk ke tahap output, yaitu international marketing planning and budgeting. Di sini ada tahap implementasi atau execution, kemudian tahap kontrol. Setelah dilakukan kontrol atau eksekusi tadi, kita akan memberikan feedback sebelum memasukkan tahap input lagi. Jadi kita ulang proses ini, mulai input, proses, dan output, kita kontrol, kita berikan feedback, kita ulangi proses ini lagi. Selanjutnya, riset pasar berbasis Web2. Web2 ini adalah sebuah web yang sudah merambah ke ranah sosial media, kemudian merambah ke ranah cloud computing, dan juga merambah ke ranah mobile. Mobile ini artinya mobile smartphone, sesuatu platform atau web yang bisa diakses di smartphone atau sesuatu yang berbasis mobile. Nah, kaitannya adalah dengan mobile data, kemudian user generated content, yaitu merupakan berbagai bentuk konten baik tulisan, video, foto, review, dan lainnya yang dibuat oleh seseorang seperti konsumen, pelanggan, atau bahkan followersnya. Kemudian ada text mining, ini adalah penambangan pengetahuan dari data yang berupa teks dan data yang jenisnya tidak terstruktur atau sifatnya tidak terstruktur. Misalnya data teks yang kita ambil dari artikel media online atau chat group atau status di media sosial. Ini masuk ke dalam text mining, atau informasi yang kita dapatkan adalah masuk ke dalam text mining. Kemudian ada web browsing, ya sama seperti kita browsing informasi melalui website atau browser. Kemudian ada social networking dan online community, ini kaitannya dengan jaringan sosial. Kemudian community yang berbasis online. Kemudian tracker. Dan yang terakhir adalah neuromarketing. Ini adalah disiplin ilmu populer yang menggabungkan neuroscience, psikologi dalam ilmu riset pemasaran. Jadi dia mempelajari bagaimana pengaruh strategi pemasaran dan periklanan secara fisiologis terhadap otak manusia dengan menggunakan metode pencitraan otak seperti functional magnetic resonance imaging atau fMRI dan juga elektroencephalography atau EEG untuk melakukan pengukuran. Nah, kemudian ada tugas nih bagi teman-teman ya. Silahkan kunjungi website-website di bawah ini. Data apa yang mungkin dapat teman-teman temukan dari website ini. Kemudian nanti tolong jelaskan ya di dalam diskusi kelas kira-kira apa yang tersaji di dalam website tersebut. Baik, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.